Bisa nggak sih uang membeli kebahagiaan? Halo semuanya, gue Ujar Samania dan kali ini gue akan membicarakan tentang bisa nggak sih uang membeli kebahagiaan. Jadi gue udah sering banget dengar pertanyaan ini dan gue yakin juga kalian dengar sering pertanyaan ini. Pasti jarang ada orang yang menjawab tentang hal ini. Padahal menurut gue penting banget karena banyak edukasi tentang uang, banyak edukasi tentang kegunaan dan uang, tapi orang-orang masih sering kali salah paham, masih sering kali miskonsepsi atau miskomunikasi dari yang gue lihat bahwa uang itu berhubungan erat atau berkaitan erat dengan kebahagiaan. Kalau menurut gue, uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Gue nggak bilang bahwa uang itu sama sekali nggak bisa membeli kebahagiaan gitu. Cuman menurut gue itu cuman sampai poin-poin tertentu aja, yaitu dimana semua kebutuhan kita untuk hidup itu sudah terpenuhi. Contohnya sandang, pangan, papan. Ketika kita sudah sampai di poin ini, menurut gua uang itu bukan lagi menjadi faktor yang relevan atas kebahagiaan kita. Karena kalau misalkan hidupnya susah, nggak ada tempat tinggal, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, apalagi ya namanya kalau misalkan kita selalu serba kekurangan, apapun kita bisa punya, ya memang susah untuk merasakan kebahagiaan. Walaupun bukan impossible ya, tapi bisa ya, cuman itu memang jarang banget terjadi. Ya mungkin kalian akan bilang ya, oh lu kan enak, lu kan dari keluarga yang berada, lu kan semuanya berkecukupan sehingga lu merasa ini. Nah tapi kata-kata ini menurut gua itu membuat orang-orang itu nggak akan pernah bisa bahagia. Tapi menurut gua setelah kita mencapai poin tadi bahwa kita sudah terpenuhi kebutuhan untuk hidupnya, yang membuat kita tidak bahagia itu adalah ego atau perasaan tidak cukup atau tidak puas dengan apa yang kita punya gitu. Makanya tadi bilangnya, kalau lu kan enak, lu udah punya ini, udah punya itu, dan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Nah yang sering kali terjadi adalah kebutuhan orang-orang itu udah cukup ya kan, tapi ketika melihat orang lain yang punya lebih, ketika melihat keluarga yang punya lebih, maka kalian akan juga menginginkan yang lebih. Dan kita sering kali mencampur adukan antara kebutuhan dan kemauan. Kemauan itu bukan sesuatu yang kita butuh. Kita butuh itu berarti butuh bertahan hidup gitu. Jadi misalkan kos yang 200.000 sebenarnya udah cukup untuk kita bertahan hidup. Yang penting ada tempat tinggal gitu. Tapi kadang-kadang kita maunya ya lebih gede, lebih bagus. Kita maunya yang lebih mewah sehingga kita kontrak rumah. Kontrak rumah itu bukanlah sebuah kebutuhan, tapi merupakan sebuah kemauan. Karena kita nggak butuh itu untuk bertahan hidup. Di kosan 200.000 kita udah bisa bertahan hidup. Nah ketika orang-orang belum puas dengan kebutuhan tadi, ya barang-barang yang kita butuhkan tadi, rumah, pakaian, atau bahkan makanan, terus kita maunya lebih dari yang lebih. Nah ini akhirnya menjadikan barang-barang tersebut bukan lagi dari sektor kebutuhan, tapi dari sektor kemauan. Kita mau makanan yang mahal, itu bukan kebutuhan lagi. Itu bukan, makanan mahal itu bukan kebutuhan. Karena seringkali orang pikir bahwa makanan itu emang kebutuhan gitu loh, emang gue butuh makan, jadi nggak apa-apa gue makan yang agak mahal gitu. Akhirnya kalau orang-orang mencampur adukan antara kebutuhan dan kemauan, akhirnya orang tidak bahagia karena mereka menawar ekspektasi pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tadi. Wah gimana mau merasa bahagia, kebutuhan gue aja belum terpenuhi, padahal kebutuhan mereka itu bukan benar-benar kebutuhan tapi kemauan gitu. Makan mahal, tempat tinggal yang mahal gitu, pakaian yang mewah, pakaian yang branded, itu kan bukan suatu kebutuhan, itu adalah kemauan gitu. Makanya ada kata-kata ini, karena banyaknya timbul perasaan cemburu, timbul perasaan merasa tidak cukup, ya, kurang puas, pengen yang lebih, karena kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Orang lain punya apa, kita pengen punya apa. Orang lain punya apa, pengen punya yang lebih lagi, pengen punya yang lebih lagi, pengen punya lagi, sehingga akhirnya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bahagia. Dan ini adalah sifat natural manusia, terlalu pengen yang lebih. Memang sebenarnya makna kebahagiaan buat tiap orang itu sepertinya beda-beda, tapi memang purely intention di dalam hati ketulisan ini bahwa kebahagiaan itu memang memiliki uang yang banyak. Gua nggak bilang semua orang itu sama, bahwa memang orang itu beda-beda goalsnya. Ada yang bahagia itu menurut mereka adalah mempunyai keluarga yang harmonis gitu, keluarga yang sehat, dan lain-lain. Jadi kalian harus menemukan arti kebahagiaan kalian masing-masing. Tapi memang seringkali menyalahartikan bahwa uang itu bisa membeli dan bisa menambah kebahagiaan mereka. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena banyak banget contohnya gitu, anak kecil yang nggak punya apa-apa. Gue sering banget lewat di daerah-daerah deket rumah tempat tinggal gue, dan itu banyak anak-anak yang suka main-main di jalanan. Terus pernah suatu saat banjir, mereka main berenang-berenang di banjir itu, tapi mereka rasanya udah senang banget, kelihatannya udah senang banget. Apakah mereka membutuhkan perasaan kesenangan itu? Enggak juga. Berarti mereka membuktikan bahwa kita tidak butuh uang untuk bahagia. Sama contoh orang kaya banyak kok yang depresi,
banyak yang nggak bahagia. Artinya apa? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi dua contoh ini ya ekstrim. Anak kecil yang nggak punya apa-apa bisa bahagia, orang kaya yang punya segalanya tapi nggak bisa bahagia. Berarti uang ini bukan faktor ya, bahwa ada aja orang kaya yang bahagia, bahwa ada aja anak kecil yang nggak bahagia, ada juga. Berarti kan worth it dengan faktor apa-apa. Uang itu kan sesuatu yang random aja gitu. Sebenarnya uang itu adalah tool untuk menukarkan value-nya. Jadi kalau zaman dulu kita mau sesuatu itu ditukarkannya dengan emas ya. Tapi kalau emas itu kan sangat sulit untuk di measure gitu kan. Karena emas kan paling kecil juga waktu itu per gram, nggak bisa lebih dari kecil dari per gram lagi ya. Akhirnya dibuatlah suatu mata uang gitu, bisa terukur dan dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, untuk menukarkan sebuah value. Nah, apa yang uang ini bisa beli adalah option menurut gua. Uang bisa memberikan kita opsi. Misalkan kita nggak punya uang, bingung makan apa, tapi kalau kita punya uang bisa pilih kita mau makan A atau B, kita mau pergi kemana, mau pergi ke tempat A atau ke tempat B, atau kita mau pergi ke sana naik apa, naik pesawat, naik atau helikopter atau mobil gitu. Jadi uang ini sebetulnya adalah enable, membuat kita bisa mempunyai opsi gitu, mempunyai pilihan. Apakah karena kita mempunyai pilihan kita menjadi lebih bahagia? Kan nggak juga gitu. Nah, sifat dari uang ini sendiri sebetulnya adalah amplifier, memperbesar gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bahagia dan kita punya uang, bukan semata-mata kita menjadi orang yang bahagia. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih, Ujar Samania.